Salam saudara, selamat ketemu lagi kita di saat ini dalam satu pertemuan yang sangat indah walaupun hanya melalui media sosial ini, melalui penayangan siaran dari Dear Broadcast, dan dalam tema cara pastoral kita kembali berjumpa dalam satu tema penting yang akan kita bahas bersama, yaitu tentang cara menghilangkan kebosanan. Tema ini sangat penting dan kontekstual bagi kita sekarang dalam kondisi kita sedang menghadapi COVID-19 seperti ini, dan otomatis karena kita sedang stay at home, kita sedang tinggal di rumah, dan mungkin ada pilihan yang kedua bagi kita, yaitu kita akan menjalani kehidupan new normal. Maka ada hal-hal penting yang memang sebenarnya harus terjadi dalam diri kita, yaitu perubahan-perubahan yang mendasar dari kebiasaan yang biasa menjadi satu kebiasaan baru, kebiasaan yang luar biasa. Oke saudara, saya akan membacakan satu bacaan ayat Alkitab buat kita yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 12. Hanya satu ayat saja yang kita bahas kali ini menjadi dasar pembicaraan kita tentang tema kebosanan saat ini, yaitu Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Saudara, ini sangat menarik. Memang satu judul perikop yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Allah tempat perlindungan yang kekal, doa Musa abdi Allah. Jadi ayat 12 ini merupakan rangkaian dari salah satu doa yang terungkap dari Musa tentang suatu pengungkapan rasa syukur dan permohonan yang mendalam dari Musa, serta kesadarannya yang sangat luar biasa tentang pertolongan Allah, pemeliharaan Allah dalam segenap kehidupan Musa ketika ia dipanggil menjadi seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Walaupun memang pada akhirnya Musa dalam kepemimpinannya itu dilanjutkan oleh Yosua untuk tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Oke saudara-saudara, penting sekali kita pelajari ayat ini berhubungan dengan tema tentang kebosanan. Pertama, bahwa kita diajarkan untuk menghitung hari-hari. Ya, hari itu harus dihitung, mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dalam satu minggu itu ada kurang lebih 7 hari. Dalam satu bulan itu bervariasi, ada bulan yang 30 hari, ada satu bulan yang 31 hari, ada satu bulan yang 28 hari, dan ada juga bulan yang 29 hari. Jadi ada berbeda-beda, tetapi yang pasti bahwa setiap hari, setiap langkah hidup yang kita jalani, kita harus belajar dan memohon hikmat kepada Tuhan untuk sekiranya tetap terus memberkati setiap perjalanan hari-hari hidup kita. Sehingga itu lanjutan dari bacaan kita, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang terus menghitung hari-hari kehidupannya dengan sukacita dan menyatakan rasa syukur dari hari-hari kehidupan yang ia jalani adalah orang yang mengalami pembaharuan hidup setiap saat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih sekalian, dalam hubungan dengan tema yang kita pelajari, kita bahas bersama, yaitu tentang kebosanan. Dalam kondisi kita sedang menghadapi COVID-19 saat ini, di mana kita sedang stay at home, ya, di mana kita sedang tinggal di rumah, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan secara biasa, kegiatan biasa di perkantoran, di sekolah, atau di perusahaan, atau di kebun, atau di mana saja kerja kita, kerja yang biasa tetapi sekarang menjadi luar biasa, di mana kita dibatasi. Memang ada satu pendapat dari orang-orang tertentu bahwa walaupun kita dalam kondisi tinggal di rumah, kita dianggap hidup terpenjara di luar penjara, gitu katanya.
Luar biasa juga, bagus konsep seperti itu ya. Terpenjara di luar penjara. Memang kita tidak masuk penjara, tetapi kita seperti terpenjara. Ya. Konsep seperti itu kadang-kala menimbulkan kebosanan. Orang yang sudah kadang-kala menganggap bahwa hidup terpenjara di luar penjara, itu orang yang kadang-kala sudah mengarah pada apa yang disebut dengan kebosanan. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini muncul ya, bukan kebosanan itu tidak hanya ditampilkan atau tidak hanya dirasakan oleh anak-anak misalnya. Sekarang kan juga banyak anak-anak yang merasa bosan dengan situasi dan kondisi seperti ini, yang biasanya mereka kan setiap pagi itu pergi ke sekolah, apalagi anak-anak di usia SD, SMP, SMA itu setiap pagi mereka secara rutin itu mereka ke sekolah, ya itu aktivitas biasa mereka, dan berjumpa dengan sahabat-sahabat mereka, berjumpa dengan teman-teman mereka, dan tapi karena COVID-19 ini membuat mereka terpenjara di rumah. Ya, semua kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di sekolah itu, aktivitas di sekolah itu, aktivitas KBM ya, belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar mereka itu semua dilaksanakan di rumah. Ya, tergantung ya kondisi atau bagaimana cara atau strategi dari pihak lembaga pendidikan itu sendiri mengatur, membijaksanai proses pembelajaran yang dilakukan di rumah itu. Tetapi yang pasti bahwa kegiatan itu dilakukan di rumah, sehingga memang kadang-kala bagi anak-anak ini mereka terjadi kebosanan ya dalam kondisi seperti itu. Termasuk contoh saja anak saya, kadang-kala anak saya sudah mulai menggerutu di kondisi ini. Dia selalu bilang, "Pak, mendingan bagusnya kita sekolah aja gitu." Karena memang kesibukan di sekolah, sesibuk-sibuknya di sekolah, lebih sibuk di rumah gitu. Dia setiap hari harus bangun pagi, pakai seragam karena tuntutan di sekolahnya. Dia harus harus buka laptopnya untuk mengikuti ibadah pagi, dan juga kegiatan-kegiatan studinya harus seperti itu dilakukannya melalui media Zoom, aplikasi Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Itu semua dia lakukan, dan semua tugas-tugasnya dibuat dan dikirim melalui media itu. Memang setiap hari seperti itu, tapi perjumpaan itu hanya dilakukan melalui media gitu, media sosial gitu. Mereka tidak bertemu secara live ya, secara langsung bertegur sapa seperti kebiasaannya mereka di sekolah. Sehingga dia bilang, "Pak, saya sudah bosan dengan keadaan seperti ini." Saya bilang, "Nah, ya kita harus sabar ya. Dalam kondisi seperti ini bagaimana kita menghindari kebosanan dan kita menjadi pendidik yang baik." Saudara-saudara, sebagai orang tua, walaupun memang saudara selama ini sebelum masa COVID-19 ini ada, saudara kurang memperhatikan anak-anak saudara. Ya, karena dengan adanya kesibukan saudara, dengan adanya aktivitas yang begitu padat, kadang-kala pertemuan atau perhatian terhadap anak itu kurang. Tetapi dengan adanya kondisi COVID-19 ini, maka sebenarnya perhatian itu sangat banyak bagi saudara-saudara ya. Sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua bersama istri saya, itu hubungan atau keakraban atau membuat supaya perjumpaan dengan anak kita ya, termasuk memperhatikan anak kita itu sangat luar biasa, sangat banyak. Sehingga di saat ketika kesibukan anak itu ya, sebagai orang tua saya punya perhatian untuk melihat tugas-tugasnya apa sudah dikerjakan belum, apa dia sudah ibadah belum, apa dia sudah melakukan ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk pihak sekolahnya belum, dan itu harus dikerjakan. Ya, yang positifnya juga kita dapat adalah kita punya tugas rangkap selain sebagai kepala keluarga ya, sebagai ayah kepala keluarga ya. Saya juga punya profesi sebagai pengajar, sebagai dosen di kampus, dan juga sebagai gembala, sebagai pendeta di jemaat. Tapi saya juga punya tambahan tugasnya, yaitu menjadi guru di rumah saya gitu, menjadi guru bagi anak saya. Saya selalu mengajar dia, selalu membimbing dia ya. Saya selalu memperhatikan dia untuk melakukan tugasnya. Jadi tugas ganda ini berlaku bagi kita sebagai orang tua. Kenapa ini harus dilakukan? Karena supaya situasi kebosanan itu atau keadaan kebosanan itu tidak akan terjadi bagi anak-anak kita. Sedangkan anak-anak kita sudah mengalami kebosanan, apalagi kita sebagai orang tua.
Yang biasanya kita enak-enak di kantor, enak-enak di kegiatan aktivitas kita sesuai dengan profesi kita. Tapi sekarang kita terkurung di rumah kita dengan aktivitas, bekerja di rumah dan lain sebagainya. Semua itu kita kerjakan di rumah. Nah, karena itu saudara, melalui firman ini, bacaan kita terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat 12 ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini sangat penting bagi kita untuk disadarkan bahwa kita harus menghitung hari-hari sedemikian rupa sehingga kebijaksanaan itu tetap terus menjadi milik kita. Karena itu saudaraku yang kekasih, saya menyodorkan di sini bagi kita usulan, ya, semacam suatu pemikiran positif bagi saya adalah bagaimana cara untuk menghilangkan situasi kebosanan, ya, dalam hidup kita, yaitu di mana yang pertama harus kita kerjakan adalah mari kita mempunyai tujuan hidup. Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan pemilik kehidupan ini, apalagi sebagai orang Kristen yang punya keyakinan yang sungguh, pengharapan yang sungguh tentang keselamatan, tentang kehidupan ini dalam tuntunannya, maka kita punya tujuan hidup. Sebagai keluarga, sebagai rumah tangga, Anda sebagai kepala keluarga, Anda sebagai ibu rumah tangga, Anda juga sebagai anak-anak, baik anak kecil, pemuda, remaja, ya, sebagai anak yang dewasa, Anda punya tanggung jawab itu. Kita harus mempunyai tujuan hidup dalam keluarga kita. Ya, memulai dengan tujuan hidup. Kenapa tujuan hidup itu penting? Karena dari tujuan hidup itu maka kehidupan kita terarah. Ya, coba kita bayangkan kalau kita jalan, misalnya kita tidak mempunyai tujuan hidup, maka kehidupan kita itu tidak terarah. Kenapa? Karena tidak punya fokusnya. Ya, orang yang punya tujuan hidup itu adalah orang yang mempunyai fokus untuk menjalani kehidupannya dengan terarah, teratur, tertib, sehingga dia punya harapan supaya apa yang dia lakukan sepanjang hari itu mempunyai tujuan yang jelas dan tercapai dengan jelas, sehingga dia mengucap syukur dan kebijaksanaan itu didapatkan. Kenapa? Karena bagian dari rasa bagaimana kita mau menghitung hari-hari kehidupan itu dengan tujuan yang jelas, maka di dalamnya kita dapat disebut sebagai orang yang bijaksana. Hal yang kedua, saudara, adalah kita mempunyai hubungan atau relasi yang positif dan hangat, dan itu mulai dari diri kita. Ya, jika muncul kebosanan dalam diri kita, kita mulai berpikir tentang hal-hal yang positif dan hangat dalam keluarga kita, rumah tangga kita, hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan kita dengan tetangga-tetangga kita, mempunyai hubungan yang positif dan hangat. Ya, karena kalau hubungan positif dan hangat itu tercipta begitu indah di sekeliling kita, di rumah kita, secara pribadi atau bersama dengan orang lain, maka dengan demikian kita menjadi orang yang bijaksana dan kita mampu untuk menghilangkan suasana kebosanan di dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga adalah kita selalu kreatif, ya, menjalani kehidupan dengan kreatif dan inovatif. Kenapa? Ya, kalau kita buntu, tidak mampu untuk berpikir dengan kreatif, apalagi dalam kondisi COVID-19 seperti ini. Misalnya kita keluar saja tidak bisa sembarang, ya, tidak bisa sebebas-bebasnya seperti sebelum COVID-19. Ya, kita terancam, kita merasa curiga, dan juga kita merasa dan selalu ada sikap kehati-hatian yang paling mendasar, mendalam dalam hidup kita. Jadi kehati-hatian kita terlalu berlebihan, dan juga kecurigaan kita berlebihan diakibatkan karena kita tidak kreatif dan inovatif. Ya, mungkin apa yang kita bisa mengerjakan sesuatu yang berguna di rumah, misalnya membersihkan rumah, menata halaman rumah, membuat bunga-bunga, atau membantu pekerjaan di dapur. Semua pekerjaan itu kita lakukan secara kreatif. Hasilnya sangat luar biasa, saudara. Kebosanan itu tidak akan datang ketika kita kreatif dalam rumah kita. Hal yang keempat, saudara, yang harus kita kerjakan adalah rangka untuk menghindari kebosanan adalah kita akan menikmati dan merayakan suasana hidup kita, keluarga kita di momen-momen tertentu ini dengan cinta kasih. Tuhan telah menganugerahkan cinta kasih yang mendalam dalam hidup kita, baik cinta suami istri, cinta orang tua pada anak, cinta kita kepada Tuhan, dan itu kita harus rayakan dengan penuh sukacita dan kita nikmati dengan baik. Ya, karena dengan demikian
tidak ada pemikiran atau suasana stres, suasana panik dan suasana ketakutan yang melanda hidup kita. Karena apa? Kita selalu enjoy, kita selalu menikmati suasana dan bahkan pun kita merayakan walaupun di rumah. Sehingga bisa katakan tadi, kreatif dan inovatif juga mendukung dalam rangka kita untuk merayakan suatu momen-momen yang sangat luar biasa dalam kehidupan keluarga kita. Misalnya ada ulang tahun, misalnya hari ulang tahun perkawinan atau dan sebagainya yang kita lakukan. Silakan. Ya, itu quality time itu penting ya. Quality time tidak harus berlibur ke luar negeri atau berlibur ke tempat-tempat wisata tertentu, tapi quality time juga bisa kita buat di rumah. Kita ciptakan di rumah sehingga kebahagiaan itu tak terus menjadi milik kita. Itu saudara, kita akan menikmati hal yang luar biasa dan tidak akan merasa bosan. Ya, hal yang kelima yang paling penting juga yang kelima ini adalah kita selalu mengucap syukur. Ya, Rasul Paulus dalam catatannya dia selalu mengatakan bahwa mengucap syukur dalam segala hal. Wah, luar biasa. Dalam segala kebutuhan apapun yang harus kita lakukan. Sehingga itu saudaraku yang kekasih, orang yang mengucap syukur adalah orang yang menyadari bahwa hari-hari kehidupannya ini harus dijalani di dalam Tuhan. Orang yang menyadari bahwa setiap bangun pagi dia harus mengucap syukur. Kenapa? Karena dia tidur malam, melewati pekatnya malam, dia tidur dalam pemeliharaan Tuhan. Dia bangun pagi sebelum beraktivitas, dia harus berdoa, dia harus beribadah dengan keluarganya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin kalau kita susah atau sulit kita merancang doa-doa kita tidak perlu merancang doa-doa kita dengan kata-kata yang indah-indah. Dengan kata-kata kita yang sederhana apapun, ya Tuhan tahu. Ya, Tuhan Maha tahu apa saja yang kita sampaikan, kita ungkapkan di hadapannya, pasti Dia akan mendengarkan dengan setia. Karena itu mari kita mengucap syukur. Setelah malam sebelum kita tidur kita mengucap syukur. Karena kita sudah diberikan kesehatan, kita sudah diberikan pertolongan oleh Tuhan dari semua pekerjaan yang kita kerjakan selama satu hari itu. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan pemberi kehidupan dalam setiap kehidupan kita. Nafas hidup yang Tuhan beri. Bapak Ibu Saudara, nafas hidup ini gratis diberikan Tuhan bagi kita. Karena itu kita bersyukur. Dia beri umur panjang kita, Dia berikan nafas sampai sekarang kita boleh bernafas, boleh menjalani semua aktivitas. Karena orang yang selalu mengucap syukur adalah orang yang tidak bosan. Ya, karena dia selalu menjalani semua kehidupannya dengan sukacita. Ya, sehat, senang, bersyukur, bersukacita dengan gembira dia menjalani kehidupannya dengan itu. Sehingga hati yang gembira adalah obat, itu kata firman Tuhan. Orang yang bergembira, bersyukur, ya, dia tidak bosan untuk menjalani. Walaupun kita sedang menjalani COVID-19 seperti ini, ya, seperti kata orang, ya, tidak di dalam penjara tetapi hidup terpenjara, tapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam kondisi ini kita mengucap syukur dan bersukacita. Saya kira ada 5 poin penting itu yang menjadi usulan saya, saudara-saudara. Kiranya ini akan menjadi berkat bagi saudara-saudara. Dan kalau ini memang menjadi berkat bagi saudara-saudara, silakan saudara-saudara bagikan kepada orang lain, agar supaya kita terus membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih saudara. Kiranya pemaparan yang sangat sederhana ini akan terus mempengaruhi kita untuk menjadi orang yang mampu untuk menghilangkan kebosanan yang ada dalam kehidupan kita dalam kondisi COVID-19. Dan berkati, selamat siang buat kita semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.